Bentrok sengit di Rafah, helikopter Israel bolak-balik angkut mayat IDF. Perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di sekitar kota Rafah. Seusai pertempuran itu, beberapa helikopter IDF langsung muncul mengevakuasi para tentara yang menjadi korban. Kota Rafah saat ini menjadi medan tempur yang panas antara Hamas dan militer Israel. Tentara Israel tak ada hentinya memungut para korban, yaitu para tentara IDF yang kalah melawan pejuang Palestina. Dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada The National, jumlah serangan drone ke Israel telah meningkat dari 23 pada bulan Maret menjadi 42 pada bulan April dan menjadi 60 hanya dalam 3 minggu pertama bulan Mei. Kami menuntut pemerintah kami menghilangkan kemampuan Hizbullah, kata pensiunan Letnan Kolonel Intelijen Militer Sarit Zehavi, yang tinggal 20 km dari perbatasan dan harus melindungi keluarga mudanya dari beberapa serangan. Banyak orang di dunia tidak memahami bagaimana rasanya hidup di bawah ancaman serangan roket dan drone, sementara pada saat yang sama, mereka mengetahui bahwa musuh yang sama memiliki kemampuan dan niat untuk membantai kami secara brutal seperti yang dilakukan Hamas. Kemampuan Israel untuk bertahan melawan drone dan rudal jelajah menjadi jauh lebih sulit dengan penghancuran kapal udara pengintai Skydio yang canggih senilai 230 juta dolar Amerika oleh Hizbullah pada tanggal 15 Mei. Kampanye drone dan rudal juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar, memaksa lebih dari 60.000 penduduk keluar dari lahan pertanian dan rumah yang terletak dalam jarak 5 km dari perbatasan. Baca juga deretan pejuang Palestina yang menyiapkan serangan besar sebagai balasan atas pembantaian di kota tenda Rafah. 3 dari 6 warga Israel yang terbunuh di wilayah tersebut pada bulan lalu tewas akibat serangan drone. Kemungkinan besar adalah Ababil T-2 buatan Iran yang membawa hulu ledak seberat 40 kg dan memiliki jangkauan 120 km. Meskipun kecepatan drone ini mencapai 300 km per jam, kecepatan ini tergolong lambat jika dibandingkan dengan rudal dan jet, sehingga sulit dideteksi oleh radar, terutama di lembah curam Israel bagian utara. Hizbullah terus memeriksa sistem deteksi Israel dengan meluncurkan UAV, kendaraan udara tak berawak, di berbagai rute dan profil penerbangan untuk mengungkap kesenjangan dan kelemahan, kata laporan Alma, sebuah organisasi intelijen open source yang dijalankan oleh Letkol Zehavi. Hizbullah telah mendeteksi celah dalam sistem pertahanan Israel, dan setelah menempatkan banyak UAV di kebun zaitun dan desa-desa di Lebanon Selatan, mereka mampu meluncurkannya tanpa terdeteksi, kata laporan itu. Berbeda dengan serangan drone Iran yang gagal pada bulan April, senjata-senjata ini lebih dekat ke Israel dengan waktu penerbangan yang lebih singkat dan dioperasikan oleh operator yang terampil. GPS yang meluas yang digunakan militer Israel untuk mengacaukan drone dan senjata presisi lainnya terbukti tidak efektif karena Hizbullah menggunakan teknik navigasi yang diambil dari Iran, yang dipelajari dari pengalaman Rusia di Ukraina. Hizbullah mungkin menggunakan teknik melewati penghalang jalan di wilayah ini yang berhasil digunakan Rusia selama perang dengan Ukraina, kata laporan Alma. Pelajaran yang dipetik dari Rusia diterapkan pada UAV Iran yang dioperasikan oleh Rusia, dan oleh karena itu, jalannya sangat singkat untuk menerapkan dan meningkatkan UAV Iran yang digunakan oleh Hizbullah.
Pensiunan Kolonel Miri Eisen, mantan perwira intelijen militer yang sekarang bekerja di Lembaga Pemikir Institut Internasional untuk Kontraterorisme di Israel, mengatakan ada kekhawatiran bahwa Hizbullah mungkin juga mengembangkan taktik kawanan drone Rusia. Dia berkata, bagaimana Anda melindungi terhadap hal itu jika mereka mengirimkan 1000 dan jika Anda masih menembak jatuh 95%, Anda akan terkena 50%? Intinya adalah drone semakin masuk ke wilayah kita dan kemampuannya semakin kuat. Meskipun Israel telah menggunakan jet, helikopter, dan peperangan elektronik untuk menghentikan drone, hal tersebut terbukti sangat sulit untuk digagalkan, kata laporan Alma. Laporan tersebut mengatakan bahwa terbukti bahwa operasi Wafe oleh Hizbullah merupakan tantangan bagi sistem deteksi dan pertahanan Israel. Intelijen Israel memiliki kekhawatiran mendalam bahwa pejuang Hizbullah menggali terowongan ke negara tersebut dari Lebanon Selatan. 5 tahun yang lalu, sebuah sistem terowongan ditemukan yang mengarah ke Israel. Yang ditakutkan saat ini adalah pembuatan terowongan telah dimulai kembali dengan tujuan melancarkan serangan, serupa dengan yang dilakukan oleh Hamas di Israel Selatan pada tanggal 7 Oktober. Kami tidak memiliki informasi spesifik, namun kami menilai ada terowongan yang mendekati perbatasan, yang berarti kami tidak akan dapat melihatnya, kata Letkol Zehavi. Dia menambahkan bahwa tidak seperti daerah di sekitar Gaza, daerah perbukitan di Israel Utara membuatnya sulit untuk mempertahankan diri dari serangan terowongan. Tal Hagin, seorang analis militer di Tel Aviv, mengatakan terowongan itu penting untuk invasi darat Hizbullah karena lembah yang curam juga menyulitkan invasi dengan kendaraan karena harus melewati medan yang sulit dengan tikungan tajam. Ada kekhawatiran besar bahwa pasukan khusus Hizbullah akan menggunakan terowongan untuk memasuki Israel dengan berjalan kaki untuk melakukan serangan yang mengamuk, tambahnya. Hagin menambahkan bahwa bisa juga terjadi bahwa poros perlawanan, koalisi informal yang dipimpin Iran yang mencakup Hizbullah, memutuskan untuk mengubah taktik dan benar-benar mencoba menduduki sebagian wilayah utara Israel.